Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah pemerintahan daerah. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang urusan pemerintahan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip otonomi daerah, yaitu yang pertama itu otonomi itu dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kemudian prinsip kesejahteraan sosial, prinsip keserasian hubungan pusat dan daerah, prinsip pendanaan dan fasilitas, dan prinsip pengawasan dan pembinaan. Nah, kemudian otonomi yang luas. Prinsip otonomi daerah itu menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Kemudian daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Otonomi yang nyata. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan daerah itu dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahnya. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah itu tidak selalu sama satu dengan lainnya. Nah, otonomi bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pembagian kewenangan, yaitu penyelenggaraan desentralisasi yang mensyaratkan pembagian urusan pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan yang umum. Urusan pemerintahan yang absolut itu adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan urusan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi yang pertama adalah politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi yang pertama itu adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Nah, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar itu meliputi yaitu apa yang ada pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Dasar 23 2014. Kemudian urusan pemerintahan pilihan itu diatur dalam pasal 12 ayat 3. Nah, selanjutnya adalah urusan konkuren. Nah, di samping itu terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan dan bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten kota.
Kriteria pembagian urusan. Nah, untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang konkuren secara proporsional antara pemerintah dan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota, maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Nah, kriteria akuntabilitas yaitu adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung atau dekat dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Kriteria efisiensi. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, personil, dana, dan peralatan yang untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan. Nah, ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Nah, ada 5 jenis sistem otonomi secara teori dan praktek, yaitu yang pertama adalah sistem otonomi organik, otonomi formal, otonomi material, otonomi real, dan otonomi yang nyata. Nah, tuntutan yang mendesak dalam demokrasi dan implementasi otonomi daerah ada 3 pokok permasalahan, yaitu sharing of power, distribusi of income, kemandirian sistem manajemen daerah. Dari segi fungsi otonomi daerah, berfungsi yang pertama adalah menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, mengatur mekanisme pemerataan baik atas daerah kebijaksanaan publik secara nasional maupun mekanisme antar daerah. Kemudian yang ketiga yaitu menguatkan integrasi nasional. Demikianlah kuliah kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi dalam materi yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.